Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1148 yang lalu sudah menunjukkan hal yang luar biasa, yaitu aksi Gaban yang mematahkan kemampuan keabadian Saint Somers. Tangan Somers yang terkena serangan Gaban tak bisa tumbuh kembali, dan Gaban pun melakukan tebasan kuat ke arah dada ksatria dewa itu. Nah, melanjutkan cerita di chapter 1149 mendatang, kita bisa mendapatkan adegan flashback saat pertempuran God Valley 38 tahun yang lalu. Saat menyerang Somers, Gaban mengatakan lama tak jumpa, dan Somers pun terlihat sudah mengenal Gaban. Hal itu menunjukkan bahwa keduanya pernah bertemu di masa lalu. Nah, dalam flashback tersebut, Somers yang ikut dalam pertempuran God Valley terlihat berhadapan dengan Gaban. Awalnya, Somers terlihat sangat percaya diri dengan kemampuan regenerasinya. Ia menganggap tidak akan ada orang yang dapat melukainya. Sampai akhirnya, Gaban menunjukkan serangan Hausoku Haki yang luar biasa. Serangan itu hampir menghabisi Somers. Beruntung dia bisa diselamatkan oleh member ksatria dewa yang lain, sehingga saat itu Somers hanya mengalami luka ringan. Nah, setelah itu Somers dan para ksatria dewa lain memutuskan untuk mundur dan membiarkan bajak laut Rox bentrok dengan bajak laut Roger dan wakil Admiral Garp. Para ksatria dewa tentu tak mau mempertaruhkan nyawa dalam pertempuran tersebut. Namun mereka juga tidak mau mengakui kekalahan. Akhirnya bisa dibuat berita yang mengabarkan bahwa Garling Vigarland, sang komandan ksatria dewa, adalah pemenang dalam insiden God Valley. Nah, setelah flashback berakhir, kita melihat Somers masih bernafas setelah menerima serangan Gaban. Tapi tentu dengan luka separah itu, Somers tak bisa melanjutkan pertempuran. Dia pun meminta Gunko untuk memanggil bantuan para ksatria dewa lain. Karena jika hanya 3 orang saja yang datang ke Elbaf, maka mereka tidak akan bisa menjalankan misi ini dengan baik. Apalagi sudah muncul sosok legenda yang tak terduga, yaitu Skopper Gaban. Ya, di sini Gunko yang biasanya tenang terlihat mulai gusar ketika merasakan haki luar biasa dari Gaban yang langsung dapat membuat Somers tumbang. Gunko pun langsung membuat portal Abyss dan melakukan pemanggilan terhadap 2 ksatria dewa yang lainnya. Sementara itu di lokasi Jarul, dia mendengar Saint Somers berteriak sebelum akhirnya jaringan komunikasi terputus. Jarul pun menduga bahwa ada orang yang telah menjatuhkan ksatria dewa itu. Dan hal itu berarti para raksasa Elbaf tidak perlu membakar sekolah dan perpustakaan. Raksasa tertua di Elbaf itu pun berusaha menghubungi Enji agar perintah pembakaran perpustakaan dan sekolah dapat dihentikan. Namun karena jalur komunikasi terputus, Enji tidak dapat mendengar perintah pembatalan itu. Dia pun sudah mulai menyalakan api. Perlahan api mulai membesar dan melahap sekolah serta perpustakaan Elbaf. Selanjutnya kita beralih ke lokasi Robin dan kru topi jerami yang masih terikat. Karena Somers terluka parah, tanaman duri yang mengikat Robin jadi hilang. Robin pun berusaha lagi untuk membebaskan rekan-rekannya itu. Ya, di sini kru topi jerami sudah melihat api mulai muncul dari arah sekolah dan perpustakaan. Tapi Robin belum dapat membebaskan rekan-rekannya. Nah, di sini tiba-tiba Jinbe memusatkan kekuatan Busosoku Hakinya, dan dengan kekuatan haki yang besar, Jinbe dapat melepaskan ikatan perbanyak Gunko. Nami dan yang lainnya pun jadi terkejut karena ternyata sebenarnya Jinbe bisa melepaskan diri. Nah, Jinbe pun menjelaskan bahwa dia memang bisa melepaskan diri menggunakan haki yang besar, tapi dia masih menunggu waktu yang tepat. Karena tentu bisa melepaskan diri saja tidak akan berguna jika harus menghadapi lawan yang tidak bisa dilukai seperti Gunko. Oke, selanjutnya Jinbe langsung beraksi untuk menyiapkan teknik Fishman Karate yang akan memadamkan api di sekolah Walrus. Seperti yang pernah dia lakukan untuk memadamkan api di pohon Adam yang terbakar karena ulah petirnya Loki.
Jinbe pun berhasil, api di sekolah Walrus perlahan mulai padam. Namun ancaman baru sudah datang. Terlihat dalam bayang-bayang asap pekat, dua sosok bayangan mengerikan muncul. Ya, itu mungkin adalah dua ksatria dewa yang dipanggil oleh Gunko. Selanjutnya, karena menganggap negosiasi sudah gagal, Gunko pun memutuskan untuk menjatuhkan rohnya ke dunia bawah. Anak raksasa Elbaf itu pun jatuh. Namun di bawah lokasi jatuhnya rohnya ternyata merupakan lokasi berkumpulnya tim Luffy dan yang lainnya. Luffy, Zoro, Sanji, dan Loki bisa merasakan adanya sosok yang jatuh dari dunia matahari. Namun di sini Sanji lebih dulu bergerak karena sosok yang jatuh itu adalah wanita. Ya, walaupun masih anak-anak. Akhirnya rohnya berhasil diselamatkan oleh Sanji. Namun dia terlihat sangat ketakutan hingga tidak sadarkan diri. Rohnya pun belum dapat memberikan informasi apapun mengenai kekacauan yang terjadi di dunia matahari Elbaf. Oke, kita bisa kembali ke lokasi pertarungan utama. Di sini Somers yang terluka parah terlihat ditolong oleh dua ksatria dewa yang baru muncul. Dan saat ini Gaban bisa menghadapi 4 ksatria dewa sekaligus, yaitu Gunko, Killingham, dan 2 ksatria dewa yang baru datang. Mereka pun memutuskan untuk mengeroyok Gaban, karena jika Gaban dikalahkan, mereka merasa tidak akan ada lagi yang mampu mematahkan keabadian mereka. Gaban sendiri masih tampak tenang, walaupun dia harus menghadapi banyak lawan sekaligus. Gaban pun mengumpulkan haki dalam jumlah besar di kedua kapaknya dan siap untuk melancarkan serangan besar kepada para ksatria dewa itu sekaligus. Oke, itu aja pembahasan untuk prediksi alur cerita di chapter 1149 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis di kolom komentar. Yasa mimin atau hayatu. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!